Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk ibadah streaming GPPS Jemaat Sawahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah kami bisa mendengar firman Tuhan. Kami mau menyimpan dalam lubuk hati yang paling dalam, karena itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh jasmani kami, sesuai dengan Amsal pasal 4. Mari pengurapan Roh Kudus atas kami, dan firman Tuhan tertanam di dalam setiap hati para pendengar saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Kita mau siapkan hati kita, kehidupan kita beribadah kepada Tuhan. Mari ambil sikap yang terbaik untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Yesus Tuhan kita ajaib, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang di rumah, saya persilakan semua untuk bangkit berdiri. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. tak berubah kasih-Nya, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. katakan Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan.
Dalam keadaan apapun yang kami alami saat ini, kami mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau yang layak untuk menerima segala pujian kami, syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati kami mau katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, kami mau selalu menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Dalam hati katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, kami menyembah Engkau. Selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Dengan segenap hati kami mau katakan, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Ku selalu sembah, sebab Engkau layak Tuhan. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu ya Tuhan. Ku
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati katakan, Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu selanjutnya, doa firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sewi Ilya Huang. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bukan saja mendengarkan, kita juga melakukan di dalam hidup kita ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan firman Tuhan, pengurapan Roh Kudus atas hamba-Mu, dan para pendengar, mereka boleh menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan pasti memberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maksimalkan waktu yang sisa. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, perhatikan di sini. Supaya waktu yang sisa. Waktu yang sisa. Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Kekasih Tuhan, ketika kita membaca surat Petrus ini, 1 Petrus pasal 4, kalimat yang menyatakan supaya waktu yang sisa, waktu yang sisa. Kata sisa ini membuat risih kita yang mendengar. Kekasih Tuhan, bukankah seringkali kita juga mendengar, jangan kasih makanan yang sisa yang basi itu. Bahkan kita mendengar pendeta penginjil di dalam khotbah, jangan kita kasih Tuhan itu waktu yang sia-sia, waktu yang hampa, waktu yang sudah basi, waktu yang sudah sia-sia. Nah, seringkali kita mendengar demikian. Terkesan seperti kata sisa itu
kata yang tidak ada artinya. Kata sisa ini seakan-akan yang sudah jelek, yang sudah basi. Kekasih Tuhan, kalau kita mempelajari kebenaran Alkitab, di dalam Alkitab disebutkan ada 3 bentuk waktu. Waktunya Allah yang bersifat kekal, tidak dibatasi ruang dan waktu, ruang dan tempat. Ada waktu yang merupakan waktunya manusia. Waktunya manusia ini, manusia menetapkan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun agar manusia bisa menjalani waktu dengan berurutan secara kronologis. Dan ada waktu yang merupakan kesempatan. Nah ini waktu yang merupakan kesempatan ini yang harus kita perhatikan. Saudara sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar. Nah di sini betapa pentingnya kita memperhatikan kesempatan yang ada ini. Di dalam Alkitab kalau kita mempelajari, ada 2 bentuk di mana manusia mempunyai pola pikir. Ada pola pikir terminal. Pola pikir terminal di sini, dari satu terminal pindah ke terminal yang lain, berikutnya ke terminal selanjutnya. Ibarat seorang kerja gali lubang, terus gali, sampai tanah di atasnya menimbun dia, mati di dalam pekerjaannya. Kemudian ada pola pikir relasional. Pola pikir relasional ini adalah di dalam seluruh aspek hidup kita ini. Firman Tuhan katakan kita harus bekerja ya. Orang malas janganlah makan. Kita bekerja. Nah di tengah-tengah rutinitas kita bekerja, menjalani dinamika hidup ini, orang yang mempunyai pola pikir relasional, dia jeli melihat kesempatan yang ada. Kesempatan yang ada. Nah kesempatan yang ada ini, seorang yang mempunyai visi yang dari Tuhan, mempunyai tujuan hidup, dan tujuan hidup kita yang paling penting, tujuan utopi, tujuan yang paling tertinggi di dalam hidup kita. Di dalam Alkitab mengatakan tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kekasih Tuhan, mereka yang mempunyai visi, maka di dalam rutinitas dinamika hidupnya, dia jeli melihat kesempatan yang ada. Di dalam seluruh aspek hidupnya, kesempatan yang ada dikaitkan dengan tujuan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan, hidup ini hanya sementara, fana saja. Kita memperhatikan di dalam Pemazmur tetapkan dengan menulis di dalam Alkitab ketetapan yang dari Tuhan, bahwa manusia, Tuhan tetapkan usia manusia 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, selebihnya adalah kesulitan, kesukaran yang berkaitan dengan tubuh jasmani ini, betapa rapuhnya tubuh ini. Tuhan tetapkan 70 tahun, kalau dia kuat mungkin menjaga kesehatan, olahraga, makanannya diperhatikan, vitamin, bisa 80 tahun, bisa 90 tahun, bahkan bisa 100 tahun. Tetapi manusia harus tetap menghadapi betapa rapuhnya tubuh ini. Dan Pemazmur katakan, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Rasul Paulus juga menegaskan, tubuh jasmani kita semakin merosot, tapi hendaknya manusia batinia kita, rohani kita ini terus bertumbuh. Nah di sini saudara, kita lihat manusia purba
dengan usia yang begitu panjang, ratusan tahun, kita memperhatikan Alkitab mencatat manusia yang tertua Metusaleh 969 tahun. Adakah yang lebih dari itu? Tidak ada. Kalau kita membaca puisi dari Khairil Anwar, menulis aku ingin hidup 1000 tahun. Kita perhatikan, adakah manusia bisa mencapai umur 1000 tahun? Tidak ada. Tetapi apa yang ditulis oleh Khairil Anwar ini, itu menunjukkan sanubari yang terdalam, kerinduannya untuk mencapai usia panjang. Dan mewakili sanubari semua manusia di dunia ini, ingin panjang umur. Setiap anggota keluarga yang berulang tahun pasti dirayakan dari sederhana sampai makan bersama keluarga, famili, teman-teman di restoran. Disinilah menunjukkan bahwa umumnya semua manusia ingin panjang umur. Kekasih Tuhan, lihat, Rasul Petrus menulis supaya waktu yang sisa di sini bukan sisa-sisa makanan basi, bukan. Tertulis di sini waktu yang sisa. Ada beberapa pendeta penginjil, jangan kata kasih Tuhan yang sisa-sisa, yang basi, yang hampa. Kekasih Tuhan, di sini Rasul Petrus menunjukkan kesempatan di dalam kita menjalani hidup ini. Kesempatan yang ada itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai. Lihat, Rasul Petrus sendiri menunjukkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25. Rasul Petrus katakan apa? Karena kita lihat, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kekasih Tuhan, kita perhatikan di sini. Simon yang sekarang kita membaca, menulis surat Petrus ini. Ketika Simon mengalami perjumpaan dengan Kristus, lahir baru oleh karena firman Kristus itu, menjadi manusia baru dan menjadi murid Yesus. Dalam perjalanan waktu menjadi rasul. Sebelumnya dia adalah bernama Simon, seorang nelayan. Seorang nelayan, saudara. Di dalam kehidupan sehari-harinya, saya yakin mulai kecil Simon itu sudah dari keluarga nelayan. Pasti di pemandangan matanya itu, bentangan yang dilihat di depan matanya itu, pastilah pantai, pasir, lautan luas, perahu, jala, ikan-ikan. Itu pasti sudah menyeluruh di dalam keseluruhan pemikirannya. Perhatikan baik-baik, kekasih Tuhan. Kalimat yang disebutkan oleh Rasul Petrus, semua yang hidup itu adalah seperti apa, saudara? Rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Padahal dia seorang nelayan. Seluruh kehidupan pola pikirnya sudah tertanam konsep yang berkaitan dengan kehidupan seorang nelayan. Tetapi saudara, lihat, tertulis di sini, semua yang hidup pasti kita katakan itu penting dan sangat-sangat penting. Coba, adakah di antara saudara yang mengatakan hidup ini tidak penting?
Petrus di sini mengatakan semua yang hidup sangat penting. Kemudian diibaratkan seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kekasih Tuhan, seorang nelayan sepanjang hidup di depannya adalah bentangan lautan, pantai pasir, perahu, jala, ikan, tetapi Simon bisa melihat jauh ke daratan. Kalau lautan tidak ada bunga, demikian juga daratan tidak ada bunga, karena pantai itu asin. Sudah pasti rumput bunga itu tidak bisa bertumbuh. Tapi luar biasa, Simon ini melihat jauh ke daratan. Di rerumputan di daratan itu melihat bunga rumput. Kalau kita memperhatikan di sekitar kita ada rumput berbunga, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang merah muda, ada yang putih. Seringkali tidak dihargai, dijalani oleh setiap orang yang lewat di trotoar atau di pinggir jalan, di mana ada rumput-rumput berbunga, sampai begitu rupa tidak berharga diinjak-injak. Kekasih Tuhan, kita perhatikan di sini. Semua yang hidup dikatakan diibaratkan bunga rumput. Nah, seringkali beberapa manusia ketika berbunga hidupnya, cahaya, penuh dengan kemakmuran, seringkali dibutakan dan kesibukan, dibutakan oleh materi, dibutakan oleh uang. Tidak menyadari betapa manusia itu fana adanya. Umur manusia juga sementara. Nah, di sini luar biasa Simon. Bentangan kehidupannya lautan, samudra, pantai pasir. Dia bisa melihat yang kecil itu, yang tidak dihargai itu. Di kejauhan di daratan. Kekasih Tuhan, di sini seringkali kita melihat yang besar di depan mata kita. Tidak melihat yang kecil itu. Kita lihat beberapa orang tergelincir, jatuh, bukan batu yang besar, melainkan kerikil-kerikil itu. Karena tidak awas waspada, akhirnya tergelincir, jatuh. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus ingatkan, sadar dan berjaga-jagalah. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, melulur setiap orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Kekasih Tuhan, sekarang bagaimana dengan saudara? Berapa usia saudara sekarang ini? 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun? Nah, saudara mungkin sudah menjalani hidup saudara di dalam kesibukan, kekhawatiran. Saudara mengisi dengan mungkin hidup yang hura-hura, berfoya-foya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, gengsi, berbagai-bagai macam dosa. Nah, sekarang ini yang ditulis waktu yang sisa. Jadi bukan sisa-sisa yang basi itu kita kasihan Tuhan, bukan. Waktu saudara yang ada sekarang ini. Kalau kita sudah memperhatikan di dalam Mazmur, Tuhan tetapkan usia manusia 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Tinggal saja saudara hitung. Kalau selama ini saudara sia-siakan waktu saudara, padahal hidup saudara sangat berharga. Nah, di sini kekasih Tuhan, Rasul Petrus katakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5. Kita membaca ayat 7 sampai dengan 11. Di dalam kita menjalani dinamika hidup ini, kita jangan khawatir. Firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar saudara, eling. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, disinilah dalam kita menjalani hidup ini, mari kita mengisi hidup kita ini yang ada. Kita mengisinya dengan firman Tuhan. Jangan kita menjadi sombong. Ayat sebelumnya kalau kita perhatikan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan waktunya. Nah, waktu yang ada ini, bagaimana persekutuan saudara dengan Tuhan? 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kelanjutan dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Rasul Petrus mengingatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu, bisa saja ya hidup kita ini memang konteks kalau kita perhatikan tentang akhir zaman, kedatangan Yesus. Kita tahu Yesus pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi kalau kematian secara jasmani, ini pasti kita hadapi, pasti kita hadapi. Nah, di sini Rasul Petrus menasihati supaya kita mengisi hidup kita nih. Lihat semua yang hidup seperti bunga rumput, supaya kita iling, sadar dan berjaga-jaga bahwa bunga rumput itu akan gugur dan rumput itu akan menjadi kering. Nah, kekasih Tuhan, waktu yang ada ini, bagaimana persekutuan saudara dengan Tuhan? Kita koreksi hidup kita ini. Bagaimana kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan? Rasul Petrus katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang ke rumah Bapa surgawi. Nah, waktu yang ada ini sangat berharga. Firman Tuhan katakan, kuasalah dirimu, toto hidupmu. Apa yang ada yang penting atau yang terpenting, yang sangat penting dalam hidup saudara? Lihat, jadilah tenang, jangan khawatir. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Bukan supaya kamu jadi sukses, berhasil. Jelas di sini kehidupan doa persekutuan kita dengan Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Persekutuan kita dengan Tuhan itu sangat penting, bernilai kekal. Sepenting apapun dalam hidup saudara, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kehidupan doa ini yang sangat prinsipil dan sangat mendasar. Mari kekasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, waktu yang ada dalam hidup kita sekarang ini kesempatan yang sangat bernilai. Sudahkah saudara membangun kehidupan doa persekutuan saudara kepada Tuhan yang terbaik? Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, bangun dan ukurlah bait suci, yaitu manusia rohani kita. Sudah kita bangun mesbah doa saudara? Sudahkah saudara memberikan kehidupan doa persekutuan saudara dengan Tuhan yang excellent? Ibadahmu bagaimana? Apakah kita sudah beribadah dengan sungguh-sungguh? Nah, di sini bukan saja kita membangun, tetapi kita juga mengukur apakah kita sudah melakukan yang excellent bagi Tuhan. Nah, di sini kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kita harus perhatikan dengan serius, karena hidup ini hanya sementara. Mari kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran Tuhan.
bersama umat-Mu Tuhan kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Yesus Kristus, Yesus Kristus yang tidak berubah baik kepada hari ini dan selamanya. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara. Tuhan memberkati kesehatan saudara. Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan saudara di masa sekarang ini, wabah virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan melindungi setiap pribadi dan keluarganya. Tuhan bela. Kami coba berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa negara Indonesia ini. Dan kami mohon Tuhan yang berdaulat sebagai hamba Tuhan, kami mohon Tuhan supaya wabah virus corona ini diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup berkarya, membela, melaksanakan, melakukan supaya wabah ini Tuhan terputus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.